إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat karunia dan limpahan kasih sayangnya yang diberikan kepada kita, dengan segala bentuk nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Lebih-lebih nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat taufik dan hidayah, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa kita syukuri kecuali dengan tetap berupaya istiqamah menjaga ibadah ini dan berupaya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, para nabi dan rasul lainnya, serta seluruh umat Islam yang mau mengikuti agama ini dengan baik sampai kala jelang hari kiamat tiba. Saya mengajak diri saya dan jamaah semuanya, mari berusaha menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah kita akan menggapai kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu upaya untuk menjaga iman dan takwa, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan sebagian di antara wasiat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan disebutkan di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, termasuk hadis yang hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika ada seseorang yang menghadap beliau, kemudian orang ini meminta nasihat yang sangat ringkas. Kemudian beliau pun bersabda dalam nasihat yang ringkas pula, "Idza qumta fi salatika," jika engkau melaksanakan salatmu, "fasalli salata muwaddi'," maka kerjakan salatmu itu seperti salat orang yang hendak berpisah. "Wala takallam bi kalamin ta'tadziru minhu ghada," dan janganlah engkau mengucapkan kata-kata yang membuat dirimu besok akan dimintai uzurnya. Wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayin nas," serta janganlah engkau sekali-kali menginginkan sesuatu yang telah dimiliki oleh orang lain. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga nasihat ringkas ini memberikan pelajaran kepada kita supaya kita betul-betul menjaga salat 5 waktu kita. Bukan sekedar asal mengerjakan salat, tetapi salat yang betul-betul dikerjakan
diupayakan dengan memperhatikan syarat, rukun, wajib, sunnah, adab, dan segala hal yang berkaitan dengan kesempurnaan salat kita. Salah satunya adalah berusaha ketika kita salat, seakan salat itu salat terakhir bagi kita. Salat seseorang yang hendak berpisah, berusaha dilakukan sebaik mungkin dari segala sisi. Karena kita tidak tahu waktu ajal kita datang. Yang kedua, wasiat supaya menjaga lisan kita. Karena lisan merupakan salah satu sebab terbesar seseorang terjerumus ke dalam api neraka. Wala takallam, dan janganlah engkau mengucapkan bikalamin ta'tadziru minhu ghada, sehingga besok engkau akan dimintai uzurnya. Artinya sebelum berbicara, hendaknya kita berusaha memperhatikan apa yang hendak kita bicarakan, betul atau tidak, hak atau batil, layak atau tidak. Sebagaimana juga hadis yang sering kita dengar dari Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik-baik, atau kalau tidak, hendaknya dia diam. Artinya esok akan dimintai uzur. Bisa jadi kalau kita berbicara tanpa kita perhatikan, mungkin akan menyinggung orang lain, mungkin akan membuat orang lain marah, atau bisa jadi merendahkan martabat orang lain. Dia akan menuntut kita, dia akan mintai pertanggungjawaban dari kita. Atau kalau itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, kelak pada hari kiamat kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berpikir, hendaknya kita renungkan sebelum kita berbicara. Yang ketiga jamaah, wa ajmi'il ya'sa bima fi yadin nas. Hendaknya kita ini jangan menginginkan sesuatu yang sudah dimiliki orang lain. Kalimat ini mengajak kita supaya menjadi orang yang qanaah, nerimo ing pandum seberapapun pemberian Allah, kita terima dengan lapang dada, kita terima dengan syukur, karena itulah bagian kita. Itulah rezeki kita. Tidak bisa kita mengatur Allah, karena Allah sudah menentukan bagian untuk setiap kita. Jangan mendongak ke atas, jangan melihat yang lebih tinggi berkaitan dengan masalah dunia, tetapi hendaknya kita melihat yang lebih rendah daripada kita. Jangan kita iri, jangan kita menginginkan yang dimiliki orang lain. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat singkat ini luar biasa. Yang pertama berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Salat amalan terbesar sesudah 2 kalimat syahadat. Hendaknya kita perhatikan sebaik mungkin, karena orang yang sukses, orang yang beruntung adalah orang yang menjaga salatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam salat. Kedua, berkaitan dengan hak sesama orang lain. Hendaknya kita dalam bergaul menjaga diri, jangan sampai membuat hubungan kita retak dengan sebab ucapan kita yang tidak diperhitungkan. Juga berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi orang ngomong sembarangan tidak dipikir, ternyata itu ucapan kufur, ternyata itu ucapan syirik. Bisa jadi sangat berbahaya, kelak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jadilah orang itu yang menerima seluruh pemberian Allah dengan lapang dada, dengan hati syukur, tidak mengharapkan sesuatu yang sudah dimiliki oleh orang lain. Jika 3 poin wasiat Nabi ini kita coba amalkan, alangkah indahnya hubungan kita dengan Allah, ibadah kita dengan Allah akan terjaga dengan baik. Hubungan muamalah kita dengan sesama orang lain akan terjaga, interaksi kita akan indah, apalagi sesama kaum muslimin, apalagi orang-orang dekat kita. Begitu pula kalau kita secara pribadi menjadi hamba yang bersyukur, alangkah indahnya.
Demikian jamaah, 3 wasiat ringkas ketika seseorang datang menghadap Nabi meminta nasihat atau meminta ilmu. Dengan ringkas, maka beliau menyatakan, idza qumta ila salatika fasalli salata muwaddi'. Yang kedua, la takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Dan yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa bima fi yadayin nas. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk bisa mengamalkan nasihat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita selalu berupaya agar seluruh amalan, seluruh ibadah yang kita kerjakan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari selalu kita ingat syarat diterimanya seluruh ibadah kita, salat kita, syukur kita, zikir kita, dan seluruh aktivitas ibadah kita hendaknya senantiasa didasari oleh ikhlas, oleh tauhid, dengan tauhid kepada Allah dan ikhlas karena Allah, serta sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tersebut dalam potongan ayat terakhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbi", maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, tentu dengan damai, aman, bahagia, maka falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal, melakukan pekerjaan yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, tidak boleh berdiam diri, tapi harus berusaha beramal. Itu pun amalan yang benar, amalan yang saleh, yang sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum cukup, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam beribadah itu. Dan ini sesuatu yang sangat berat. Riya, siapa di antara kita yang tidak pernah terbersit dalam benaknya riya? Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan dahulu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang terbaik sesudah para nabi dan rasul, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Namun Nabi masih mengkhawatirkan syirik kecil terlintas dalam benak mereka, yaitu riya. Bagaimana dengan kita? Tentu amat sangat mungkin dan perlu sangat kita khawatirkan. Makanya hendaknya kita jaga untuk tetap ikhlas dalam beribadah, senantiasa menjaga tauhid dalam setiap nafas kehidupan kita, dan selalu berusaha mengikuti bimbingan Nabi SAW. Semoga Allah memberi kita taufik dan istiqamah di atas jalan sunnah ini, apapun rintangan halangan, sampai kelak menghadap Allah dalam kondisi bahagia, selamat, mendapatkan husnul khatimah. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram bi jami'i asma'ikal husna wa sifatikal ula nas'aluka. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna al-istiqamah ala al-islami was sunnah warzuqna husnal khatimah.
Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.